إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومعلمينا ومعلميكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة خصوصا dumateng arwahipun para kiai, ibu-ibu nyai, guru-guru kula panjenengan, kagem arwahipun tiang sepah kalih, mara sepah, mbah-mbah leluhur ahli kubur kula panjenengan. Ugi kagem arwahipun polo-polo kanca jamaah Masjid An-Nur ngriki, warga sekitar, keluarga besar kula panjenengan sampun kapundhut. Anallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa jamalatihim fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah ta'ala yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman lil malaikatil muqarrabin wa yarzuquna qada'al hajah. Mudah-mudahan jamaah salat subuh ini hajat-hajatnya yang baik-baik dikabulkan Allah SWT. Wa yarzuquna sihah wal afiyah, ditambahi kesehatan oleh Allah SWT, wal barakah ditambahi barakah kali Gusti Allah, wal iffah ditambahi kehormatan kali Gusti Allah, wal amanah ditambahi sifat amanah kali Gusti Allah, wa husnul khuluq, mudah-mudahan kita ini diperbaiki akhlaknya oleh Allah SWT, war ridha bil qadar, kita diberi rizki oleh Allah bisa menerima takdir-takdirnya Allah SWT, wa anna Allah ta'ala yarzuquna syifa min kulli da'in wa saqam, mudah-mudahan segala penyakit diberi obatnya oleh Allah SWT, diberi kesembuhan. Keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberi jalan kesembuhan, oleh Allah diberi jalan keluar. Wal makhraj min kulli hammin wa karbin wa dainin wa gham, yang punya kesulitan, punya masalah, mudah-mudahan barokah salat subuh pagi hari ini di bulan Ramadan, barokah bulan Ramadan, barokah Al-Quran, barokah salat subuh, mudah-mudahan segala kesulitan kita diberi pertolongan, diberi jalan keluar oleh Allah SWT. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati para kiai, para alim, para guru, para sepuh, kang kula hormati para rawuh, bapak ibu hadirin hadirat, derek-derek jamaah salat subuh Masjid An-Nur ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Sepindah monggo sareng-sareng ngraosaken nikmate Gusti Allah enjang menika. Pilih kula panjenengan tasih digugah kalian Gusti Allah, tasih dipun parengaken salat saged sujud, saged ibadah dhateng Allah SWT kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan panjenengan umure panjang, amin. Mudah-mudahan rizkine akeh, duwike akeh. Nggih. Soale umure dawa niki gandengane rezekine kudu akeh. Engko umure dawa gak ono rezekine, mek ketap-ketip tok ngoten niku. Soro. Mudah-mudahan ini gandengan. Mudah-mudahan rizkinya juga berlimpah, mudah-mudahan dilebih-lebihkan rezeki yang kita pakai untuk sangune ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan yang terbaik
dihaturkan dari kita ini untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan untuk panjenengan sehari-hari ditambah-tambah sholawat kepada kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikit-dikit Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Kalau mau yang panjang ya tibil kulub boleh, sholawat nariyah boleh. Sehari-hari sambil kita aktivitas, sambil berangkat kerja, ibu-ibu sambil bersih-bersih rumah itu bisa. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Selama tidak di kamar mandi, diperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, diperbanyak zikir. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalih atine dijak muni kula marem ya Allah, kula marem. Diajak atine juga bicara, saya ridho, saya marem dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ijazah dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, barang siapa mengucapkan di pagi hari kula marem, bahasa Arabnya raditu billahi robba, saya marem Allah Ta'ala sebagai Rob. Rob itu sing ngatur. Jadi wis diatur kula panjenengan iki bojone sapa, anake pira, rezekine pira, dadi tanggane sapa, kancane sapa. Semua itu Rabbul Alamin, yang ngatur sudah Allah Subhanahu wa taala. Kapan wong iki urip, kapan wong iki bati, kapan wong iki bangkrut, kapan bangkit bati lagi. Itu semua sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi, kalau pagi diucapkan 3 kali, sore 3 kali. Apa itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Niscaya Allah akan berikan rizki dia lambat laun, atine melok muni ngono, atine ikut marem. Mungkin sekarang baru lisan kita, hatinya masih banyak keluh kesah, tapi tidak apa-apa, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Badannya sehat, alhamdulillah. Badan sakit, ya tetap alhamdulillah. Rizkinya sedang banyak, alhamdulillah. Roda sedang di atas, kadang-kadang di bawah, ya tetap alhamdulillah. Jangan sampai alhamdulillah hanya kita ucapkan ketika senang, karena seakan-akan kita hanya mengatakan engkau ya Allah maha terpuji jika saya punya uang, engkau maha terpuji jika saya sehat, jika saya sakit engkau tidak terpuji lagi, seakan-akan begitu. Jadi kita ucapkan alhamdulillah ini sepanjang waktu. Terpujinya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dia maha terpuji mutlak. Sedang ditipu orang ya alhamdulillah. Sedang mendapatkan rizki juga alhamdulillah. Suasana hati sedang senang ya alhamdulillah. Sedang diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala juga alhamdulillah. Dia maha terpuji dalam segala suasana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita perbanyak sholawat, kita perbanyak zikir alhamdulillah. Jangan lupa di bulan Ramadan ini khususnya harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita perbanyak zikir Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kalau Ramadan aja nggak ngaji, apa meneh liyane. Apalagi kita ini sekarang ini di hari saya kultum ini tepat tanggal 17 Ramadan. Konon masyhur di kalangan ulama bahwa inilah waktu nuzulul Quran. Walaupun ada khilafiyah, ada yang mengatakan bukan 17, wallahu a'lam, tidak penting. Yang penting bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Terus bendi? Turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah turunnya hidayah. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi Allah SWT rizki di bulan Ramadan ini bisa dijumpai Lailatul Qadar. Berarti apa? Dituruni hidayah oleh Allah SWT. Kalau sampean kepingin tahu tanda-tanda Lailatul Qadar, bukan sekedar tanda-tanda fisik, karena hadis itu ada beberapa. Kadang-kadang oh malam yang tenang,
Jadi ini Lailatul Qadar. Tapi ada hadis lain Lailatul Qadar pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat sedang sujud di Masjid Nabawi, hujan. Loh, kok udan? Iya. Jadi bukan hanya tentang tanda-tanda fisik, tapi Lailatul Qadar itu juga ditandai pada intinya ditandai dengan perasaan damai oleh Allah SWT. Sing asale susah-susah dadi padang, sing asale ahli maksiat dadi ahli ibadah, dadi tobat. Nih, sing tadinya itu jadi manusia yang kurang baik diperbaiki oleh Allah SWT. Inilah tanda-tanda yang bisa diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rumah tangga kacau, oleh Allah SWT diberikan sakinah, ibadah morat marit jadi toto ibadah diberikan taat dan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya tanda-tanda Lailatul Qadar yang betul. Itu adalah turunnya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, di kesempatan malam atau pagi subuh nuzulul Quran ini, karena turunnya malam, saya mengingatkan untuk diri saya juga dan untuk panjenengan, mari Bapak Ibu lebih akrablah kita ini dengan Al-Quran. Jangan sampai jadi umatnya Rasulullah SAW kok mati gurung tahu hatam Al-Quran. Ini kalau boleh saya berpesan begitu, jangan sampai kita ini dipundhut Gusti Allah meninggal dunia belum pernah satu kali pun hatam Al-Quran. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa duduk ngaji sehari-hari. Kalau bisa ya hatam Quran itu sering, tapi kalau nggak bisa ya setahun sekali hatam Quran, alhamdulillah. Nggak bisa setahun sekali ya 2 tahun sekali hatam, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, nggak masalah. Yang penting ngaji. 1 hari 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat. Kebiasaannya para sahabat tuh sehari 5 ayat. Jadi keakeh-akehan gitu, ngaji ditadaburi 5 ayat. Itu kebiasaannya para sahabat menghafal Quran tuh 5. Tidak apa-apa, yang penting ngaji. Saya ingatkan lagi, jangan sampai kita itu dipanggil Gusti Allah kondisinya belum pernah hatam Quran. Jangan sampai kita ini jadi umatnya Rasulullah dari bayi sampai sekarang jadi tua begini ini gurung tahu tuku Quran. Kok nggak pernah beli Quran? Ya Quran sing ndek masjid iku. Berarti kalau tidak ke masjid tidak ngaji, jangan. Kata Rasulullah SAW, rumah itu harus dijadikan tempat ibadah. Bahkan sholat itu kalau bisa di rumah, sholat sunnah itu. Kalau sholat sunnah sama lakukan di Masjid Nur ini, pahalanya 1. Tapi kalau sholat sunnah dilakukan di rumah, pahalanya 27 derajat. Sebaliknya, kalau sholat fardu, sholat wajib dilakukan di masjid 27 derajat. Kalau dilakukan di rumah 1. Kata Nabi Muhammad SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Rumahmu itu loh, jangan jadikan seperti kuburan. Jadikan sebagian sholatmu itu di rumah. Jadi kalau bisa qobliyah ba'diyah, bagi yang rumahnya mepet-mepet masjid dekat-dekat, qobliyah ba'diyah itu di rumah. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Habis dengar adzan, qobliyah di rumah, baru keluar ke masjid. Kecuali rumahnya jauh kayak saya tadi, ya budal dhisik qobliyah di sini. Tapi kalau jenengan yang dekat-dekat, itu fadilahnya lebih besar, qobliyah dilakukan di rumah. Berapa? 27 derajat. Supaya rumahnya sampean, rumah itu dipakai ibadah. Sembahyang semua di masjid, ngaji-ngaji ndek masjid. Terus rumahnya itu akhirnya tidak dipakai ibadah. Jadi Bapak Ibu ndak usah nyuruh anak ngaji, sampean aja ngaji. Nanti anaknya otomatis. Lebih baik daripada sampean nyuruh-nyuruh ngaji anak, tapi sampean sendiri tidak ngaji. Arek iku cerdas. Jadi ndelok wong tuane gak ngaji iku ya bapak iki mek ngongkon tok. Ibu iki mek ngongkon tok.
Karena yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang tua-tua kayak kita ini disuruh ngaji nggak mau gitu. Dibilang sudah terlambat. Tidak ada terlambat. Di zaman Rasulullah SAW orang ngaji Quran itu ya kewut-kewut ini. Apa kewut? Ya tuwek. Sama cari di buku sejarah kalau ada di zaman Kanjeng Nabi golek ono TPQ, gak ono. Ya tuwek-tuwek iku ngaji Quran. Jadi jangan pernah merasa terlambat mengaji Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Jangan pernah. Aduh Gus, ilat kula pun kaku. Waduh, lek dikai mendol kok langsung lemes. Tapi kalau ngaji Quran nggak mau dibilang kaku, hati-hati. Ini jangan pernah sampai terucap dari mulutnya jenengan. Dikai kaku temenan ambek Gusti Allah kapok sampean. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sulit membaca Quran, gradul-gradul, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta, dia bacanya kesulitan. Kata Nabi, falahu ajron, ganjarannya sampean tambah double. Yang lancar-lancar itu ganjarannya siji, sampean dua. Iya, tambah double. Iya, sampean nggak paham Quran, terjemahnya nggak paham, mau coba bahasa Arab angel. Tapi sampean mau belajar terus ngaji, justru ganjarannya dua. Kalau ngaji Quran nancane wonge pinter, suarane penak, makhrote bener, tajute bener, paham isine pisan, mesti ae. Biasa itu, gitu. Seperti membaca koran kok paham isinya, biasa. Karena dia paham. Ini sampean nggak paham kok tetap baca. Lah. Ini nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu kalamullah, itu firman-Nya Allah. Man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Kata Nabi, siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Quran. Karena Quran itu bincang-bincangnya Gusti Allah. Paham, tidak paham. Makanya sholat itu sebenarnya ngaji Quran. Sholat itu sebenarnya apa? Ngaji Quran. Sholat sama tidak mengucapkan subhana rabbiyal a'la, sah sholatnya. Gak ada subhana rabbiyal azimi, sah sholatnya. Gak usah kabiro, sah sholatnya. Gak usah muni Robbi firli wajeburni, sah sholatnya. Tapi kalau sholat tidak membaca Quran, yaitu Fatihah, maka sholatmu sia-sia, gak sah. Sholat itu sebenarnya adalah ngaji Quran. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah SWT. Padahal kadang-kadang Fatihah itu sampean yo gak paham. Apa yang sampean baca Fatihah itu gak paham. Mulai bismillahirrahmanirrahim kutok saya ngerti. Dengan nama Allah, soalnya balik-balik diterjemahan ambek wong-wong. Selebihnya nggak tahu, pokoknya muni. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini loh, bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Sehari 5 kali kalau bisa. Kalau waktunya ada, kalau hatinya senang, tambah-tambahi sunnah-sunnah. Sering-seringlah bicara dengan Allah. Karena kita ini ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak awal kali kita diciptakan sampai hari ini belum pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Kriya Santai ini ada yang sudah pernah ketemu sama penciptanya belum? Belum pernah. Tapi rencananya kita mau dijumpai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rencananya saya sama sampean ini mau diajak bertemu dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu maha sombong, al-mutakabbir. Dia nggak mau ketemu sama orang yang nggak mau ketemu dia. Saman purun mboten, ketemuan kalih wong-wonge moh ketemu sampean, purun mboten? Oh ya wegah, dah sama. Allah juga nggak mau. Sebab itu di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Kahfi. Kalau saman biasa baca surat Kahfi. فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa ingin bertemu Tuhannya, loh, berarti ono sing gak kepingin ketemu Tuhan. Gimana? Ya setiap kali diajak bicara nggak mau, diajak ngaji tidak mau, dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, diajak ketemu juga nggak berangkat.
ditimbali haji juga nggak pergi. Nah iki wis hati-hati iki, berarti tondo-tondone wong iki gak gelem ketemu pangeran. Orang yang nggak mau ketemu Allah, nggak mau bicara sama Allah, ya wis Gusti Allah ya moh nemoni wong iku, ya moh omong-omongan mbek wong iku. Masya Allah Bapak Ibu, siksa yang lebih pedih dari neraka itu asal tahu yaitu ketika kita tidak dikehendaki lagi oleh pencipta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada siksa yang lebih pedih dari neraka. Apa? Ketika Allah tidak mau lagi menatap kita, nggak mau bicara sama kita, gak diurus neh ambek pangeran. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian halnya nikmat yang lebih besar dari surga ada. Apa? Yaitu ketika kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bidadari, panganan enak, omben-omben enak, kasur empuk, bukan itu. Sungai mengalir di bawahnya, wake di batu itu sungai mengalir, bukan itu. Rumah saya itu tajri min tahtihal anhar. Niki apa Usman ngerti, isore kali. Bukan itu. Nikmat surga itu ada yang lebih hebat dari sekedar yang bisa disebutkan itu tadi. Itu kan untuk orang-orang Arab sing gak ono kaline nek kono iku. Buah-buahan angel. Kok coba Quran iku nuzulul Quran iku ndek bumi aji. Maka surga itu mungkin ceritanya lain, bukan buah-buahan yang dijanjikan itu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Itu hanya ilustrasi saja. Maka sebaik-baiknya ilustrasimu surga enggak begitu. Apa yang bisa kamu bayangkan tentang kenikmatan surga melebihi itu? Dan ada yang lebih nikmat dari semua kenikmatan yang bisa kamu bayangkan, yaitu ketika sampeyan kula angsal ridane Gusti Allah. Ketika Allah sudah nyopo panjenengan, salamun qaulam mir rabbir rahim, Gusti Allah purun nyopo panjenengan. Ya apa sampean cak kabare cak? Sama niki makhlukku. Oleh Allah SWT itu diajak mendekat, tapi kita itu menjauh aja gitu. Nah salah satunya Bapak Ibu, indikasinya adalah orang ini gemar mendekat Allah, berarti orang ini dikasihi oleh Allah. Gimana itu? Suka bicara sama Allah. Sama tak kasih ilustrasi, orang yang disukai oleh orang itu diajak bicara enggak? Nek sampean ngesir wong, iku seneng nggak omong-omongan ambek wonge? Waduh, yo pol, ngono. Eling zaman rikala semono. Telepon iku mulai isak sampai subuh. Halo, ngono ku sik kurang. Nggih napa mboten? Ki tandane wong seneng gelek omong-omongan. Lelek sampean geding, kok ngomong nguasno raine ae emoh. Nggih napa mboten? Bapak Ibu, sekarang tak kasih tahu omongannya Allah itu Quran. Saiki bijin dhewe awake dhewe-dhewe. Kula panjenengan iki sering diajak omong apa ora? Purun bicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah, sering ngaji atau setahun sekali ngenteni bulan Ramadan. Itu aja mencari Quran, subhanallah, ditaruh di mana ya Quran ini? Sampai meletuk Quran ini. Khawatir kita ini, takut jangan-jangan Allah ini nggak seneng ambek awake dhewe. Nyatane kok kula panjenengan ki durung oleh pitulungan gelek omong-omongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di kesempatan subuh di rumah Allah yang mulia ini kita bermohon minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan umur yang tersisa ini loh, kita semakin dibuat akrab oleh Allah dengan Al-Qur'an sebagai simbol keberadaannya Allah yang maha hidup di kehidupan kita ini di dunia. Ngaji. Maka saya wasiatkan untuk diri saya dan sampean, nyun tulung sampean tumbas Quran sing belum punya. Kalaupun sudah punya, mek siji tuku maneh. Sampean milih ndek toko buku Quran, Quran sing apik dhewe, sing larang dhewe, sing sampean senengi. Sing seneng warna coklat tuku sing coklat, sing seneng biru tuku sing biru. Kalau bisa beli 2, 3. Gamel nopo Gus? Taruh di rumah, di meja ruang tamu 1. Kalau bisa ini. Wong Islam, salah satu syiarnya di ruang tamu ada kitab suci.
Ojo mek ana rengginang ambek bagi. Monggo besok di ruang tamu ada kitab suci. Nek sembahyangan ada kitab suci. Di tempat-tempat yang mudah-mudah sampean jangkau ada kitab suci. Supaya suwe-suwe sampean niku ringo kok iku ndek kono ae biyen gak tau diodek. Nggih napa mboten? Lho diri harus dipaksa. Kok marang ngono wudu. Terus bismillahirrahmanirrahim ngaji 2 ayat 3 ayat. Jangan alasan nggak bisa ngaji, sebab Fatihah itu juga Quran. Qul huwallahu ahad itu juga sampean goleki qul huwallahu ahad, tapi sampean lihat supaya oleh Allah SWT diberikan rizki-rizki dan tambahan kenikmatan. Sing gelem ngaji ngono netrone mripate awet sampai mati kena digaeni ngali insyaallah. Itu nikmat Allah SWT. Matamu kok ge apa ae? Kok ge ndelok ya apa ae? Ketika ndelok HP kelompok reuni SMP, reuni SMA. Ndek kono iku ana pitik muda, sapi gak kelamben. Halo? Akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin anin naim. Besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Jadi mari ya wis lah lek motone ki akeh dosane ya wis monggo diimbangi kalih dipakai melihat mushaf ndelok tok nun sewu Bapak Ibu melihat aja sudah mendapatkan pahala. Jadi ojo diwaca ya gak apa-apa wis pokoke delok ae bismillahirrahmanirrahim delok oh hurufe sik ana tutup maneh. Halo lek wis ngene gak gelem kenemenen ndelok hurufe tok wis lek gak gelem ngaji. Bapak Ibu melihat aja udah dapat ganjaran seperti melihat Ka'bah itu, nggak usah zikir mek lihat tok gini wis oleh ganjaran. Sama halnya juga melihat ibunya atau abahnya, melihat wajahnya orang tua dengan hati yang kasihan ya seakan nembok seakan ibu seakan umi sama lihat aja sudah mendapat pahala, apalagi berbakti, apalagi menyantuni, apalagi menyenangkan hatinya. Waduh Gus wis kadung Gus wis tuwek Gus. Ibu kula pun mboten wonten. Ya deloken fotone. Kalau nggak ada orangnya sekarang lihat foto, lihat tok dapat ganjaran. Tinimbang delok fotone sapa iku? Nek majalah-majalah iku mending delok fotone wong tuane oleh ganjaran. Waduh Gus orang dulu ibu saya nggak pernah foto, nggak punya foto. Ya lihat maesane. Lihat kuburnya. Datangi kuburnya, apalagi di bulan yang baik begini ini. Ma'asyiral muslimin, lihat mushaf, lihat Ka'bah, lihat orang tua, lihat kaum muslimin yang menderita terus sampean saakeni, lihat orang-orang yang berada dalam musibah-musibah terus sampean punya perasaan apa kasihan, ingin membantu. Wong ancene gurung duwe dhuwit katege mbantu, mek saaken ngono tok. Donga ngono tok wis oleh ganjaran seri Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau nggak bisa sedekah duit ya minimal lek ketemu wonge guyu. Nggih napa mboten? Senyum aja sedekah. Kalau nggak ada orangnya didoakan. Itu sedekah paling ringan, gak ada modal. Ndongakno gak gelem apa meneh? Ndongakno iku lho gak gelem. Padahal gak kalong apa-apa. Lek ndonga liyane digawake dhewe ya Allah kula nyuwun dhuwit sing akeh, bojo kula sing akeh. Halo? Omah kula sing akeh, kula terus. Sampean pernah enggak kalau berdoa bukan untuk diri sampean sendiri? Coba ditanya untuk dirinya sendiri-sendiri. Di dalam hadis disebutkan, kalau sampean mau mendoakan orang lain, niscaya ada malaikat yang menjawab amin. Mudah-mudahan sampean juga begitu. Itu jarine malaikat. Lah Bapak Ibu, coba kita doa ya Allah mudah-mudahan tetangga saya kaya raya. Coba lakonono nak angel. Mudah-mudahan sampean gurung tahu lunga kaji kok ndonga ngene ya Allah mudah-mudahan saudara saya engkau mudahkan untuk pergi haji. Lah angel. Enggak bisa mendoakan begitu. Liyane ya Allah kula nggih. Mangkano gak mandi-mandi dungane. Sakle lek purun ndongakno dulure nggih. Sampean oleh dungane malaikat. Lah dungane malaikat iku sing mandi. Nah, ini juga sekian dari wasiat-wasiat nuzulul Quran atau nuzulul hidayah dari Allah SWT.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an huda. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Qur'an sebagai hidayah. Mari dimulai dengan ngaji Bapak Ibu, komitmen bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setiap hari 2-3 ayat, 5 ayat kita duduk ngaji, bukan disambi. Kalau ini, kalau tadi tak bilang wiritan, ambek nyambut gawe, ambek nyapu-nyapu, ambek sholawat, itu disambi kalau itu. Tapi kalau ini duduk betul, sediakan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang nggak sempat loh, hati-hati loh ya. Mboten sempat ya. Nanti kalau Allah tidak sempat nemoni sampean ya opo, nek Allah gak sempat ngurus sampean ya opo. Masa 5 menit dengan Allah nggak sempat, 2-3 ayat dengan Allah nggak sempat. Na'udzubillah min dzalik. Sudah saatnya kita ini umur kita juga tinggal berapa, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Umur yang bersisa ini sempat-sempatkan ngaji, paham atau tidak paham. Bapak Ibu yang dipun muliakan Allah SWT, tak ceritani sampean. Dulu ada seorang yang luar biasa, wali, derajatnya tinggi, orangnya mulia. Orang ini pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Halo, sama sudah pernah atau belum? Bermimpi aja loh, belum. Iya. Kalau mimpi orang gila, dikejar-kejar orang gila sudah pernah? Iya, kalau sampeyan iki ngipine ngono diuber-uber kere, ngono diuber-uber segawon ngono. Lah orang ini enggak, mimpi bertemu Gusti Allah. Berarti kan hebat ya ini ya, orang ini ya. Dan mimpinya itu bukan sekali, 2 kali, sudah dihitung 99 kali mimpi bertemu dengan Allah. Sopo iku kok hebat men. Dan dia ini 99 kali mimpi ketemu Allah ini nggak ngomong apa-apa, mek ketemu ngono tok. Oleh sebab itu dia berdoa, ya Allah, kalau saya ini masih engkau takdirkan, engkau jumpai dalam mimpi, saya kepingin matur. Cek ono kenang-kenangane, masuk ngipi kan mek meneng tok. Kepingin ngomong. Nyupeno ngipi tapi kepingin ngomong. Akhirnya Bapak Ibu, orang ini diberi rezeki oleh Allah SWT, mimpi lagi. Berarti berapa kali? 100 kali mimpi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kepingin tahu nggak siapa orangnya? Mboten? Gak tak jawab lek mboten. Beliau adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Dan cerita ini bukan omong kosong, cerita ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada manusia yang mimpi ketemu Gusti Allah, diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, ya, 100 kali, yaitu Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Mudah-mudahan kita diberikan barokahnya Imam Ahmad, amin ya rabbal alamin. Imam Hambali ini di dalam mimpinya yang ke-100 bertemu Allah dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi ma yataqarrabul abdu ilaika. Ya Allah, dengan cara apa sih seorang hamba itu bisa taqarrub, mendekatkan diri kepadamu tapi cepat nyampainya? Taqarrub itu kan banyak, ibadah ya akeh, nggih, ya poso, sedekah, sembahyang malam, berbaik hati kepada orang tua, macam-macam amalia banyak. Imam Ahmad bin Hanbal ini nanya, ya Allah, jalan tol sing cepet apa? Faham ini maksudnya? Dengan cara apa seseorang bisa cepat sampai kepadamu ya Allah? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab. Ini sudah diijabahi oleh Allah Ta'ala, mimpi yang ke-100 bisa bicara. Oleh Allah dikatakan qiraatil Qur'an, carane maca Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal meneruskan pertanyaannya, bifahmin au bighairi fahm, niku macane kudu paham napa paham gak paham?
Dijawab di dalam mimpi itu bifahmin au bi ghairi fahm. Paham utawa gak paham. Pokoknya ngaji Al-Qur'an. Di mana ada cerita ini? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ceritanya siapa ini? Berarti ceritanya Imam Ghazali. Tentang siapa ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mimpi bertemu Allah yang ke-100. Itu bertanya, apa yang alat takorrub, apa yang paling efektif, paling cepat? Dijawab membaca Quran walaupun tidak paham. Bapak Ibu, ada anak bayi digendong ibunya, tapi ibunya ini ngudang ngomong, anak sapa rek, kok ayu men, kok ganteng men, ngene mboten. Ayo nak maem nak, padahal anake dhewe iku takon anake sapa ngono. Gak nggih. Areke paham apa mboten? Mboten paham, mek ketip ngene, gak paham. Plengah-plengeh ngono arek bayi iku. Tapi dijak ngomong terus. Betul? Bapak Ibu, lama-lama anak ini kemantil sama dia. Digendong tonggone nangis. Tapi lek digendong wong iku mang, sing ngudang iku mang, gak mesti ibu. Kadang ibu gak gelem ngrumat kok anake dititipno ae ngono. Halo? Di sini ada yang suka nitipkan anaknya. Hati-hati. Engko tuwekmu dititipno ambek anakmu. Nggih. Soale cilike balik-balik dititipno. Aja, kudangan dhewe. Ajak ngomong terus bayi itu. Walaupun dia nggak paham, tapi lama-lama dia menjadi paham. Ini ibuku, ini orang yang sayang aku. Paham betul? Akhirnya arek iku kemantil, digendong Krisdayanti nangis. Oh, Krisdayanti kok disebut ini. Gampangane digendong wong sing artis tambah emoh wis. Sing gelem ya digendong iku mau. Sing gak adus barang iku mau. Sing mambu lebus ya bah, pokoknya sing gendong iku mau. Paham niki nggih? Bapak Ibu, ngaji Quran, paham gak paham ngaji. Suwe-suwe sampean kemantil Gusti Allah. Walaupun gak paham. Sampean tahu, orang yang kemantil Gusti Allah itu pikirannya Gusti Allah. Kalau wisata bareng-bareng satu bis, orang ini paling bingungi, bertanya, engkau sembahyang di endi? Engkau mampir masjid endi? Lah urung zuhur ya? Aku durung sembahyang beduk, sembahyang asar. Hanya orang ini. Sisanya wong bisa isinya swidak, nggih. Sing 59 iku pertanyaan gini, engkau marung di endi? Halo. Engkau wisata nandi mampir di endi, blonjo di endi? Ngono. Cuman orang satu ini sing takonane, engkau sembahyang di endi? Paham betul? Orang ini dibuat kemantil sama Gusti Allah. Lek gurung sembahyang koyok rasane gurung mangan, koyok gurung adus, koyok gurung salin, gak enak wong iki. Itu salah satu tanda-tanda kebaikan seseorang. Misalkan sing mlebu sing golongane wong siji kok apa sing 59. Lek aku sik koyok sing 59 aku iki tunggal. Sik takon kok marung ndek endi. Itu tanda-tanda orang diberi kemantil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bapak Ibu nggih, nek panjenengan purun ngaji masih gak paham, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan ilmu kepada jenengan. Masih ngajine gak patek iso, apa meneh artine ya gak paham, sama niku didadekno wong alim kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim iku ya apa? Ya batine. Ana haram ono wedi, ana panggilan salat. Sampeyan gak krasa, roh-roh ditata dadekno wong apik ambek Gusti Allah, dadekno wong alim. Orang alim itu bukan yang pinter ngaji, iso terjemahe, bahkan dadi guru ngene iki. Nggih. Ya iku penampilan mekan, gitu. Tapi alim atau tidak tergantung ruhaninya, hatinya takut enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Heeh. Alim mengerti dalil-dalil tambah sing haram-haram dadi halal, bahaya iki. Ditafsiri dadi halal ngono wong pinter. Ya mek pinter tok engko dadi Qur'ane dadi hujjatun alaih, dadi penuntut justru di akhirat. Ketoke apal Qur'an, apal hadis sang gak karu-karuan. Nggih. Terkenal, masyhur.
tapi dirinya ini tidak diberi ilmu oleh Allah SWT, bukan diberi nur kayak jenenge masjid niki. Ya mek iso tok. Apa wong mek dikai ragane gak dikai nyawane. Ya naudzubillahi min dzalik. Nggih. Orang alim itu bisa jadi wonge gak iso ngaji Quran, gak ngerti bahasa Arab. Nggih. Tapi wonge itu Masya Allah, hatinya itu dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita harapkan ma'asyiral muslimin di peringatan nuzulul Quran. Iki mbok peringatan mbok kudu iki pokoknya hari ke-17 nggih. Salat subuh di hari ke-17 kita bermohon kepada Allah. Walaupun kita ini sudah mantuk-mantuk paham, iku sik kleketek. Ya mek mantuk tok iku engko mulih anjok kono wis lali, Pak. Gak usah anjok omah, anjok kene wis lali. Nggih napa mboten? Ya wis gak apa-apa. Iki namung napa niki? Zahire nggih ngaji jasate. Sakniki nyuwun dhateng Gusti Allah ruhanine. Ya Allah kula sampun paham, panjenengan paringi pitulungan, panjenengan paringi hidayah ati kula ruhani kula. Lek kadung diuduni hidayah, waduh. Sampeyan iso dadi wong sing ahli ngaji ngungkuli sing mulang. Nggih napa mboten? Nyuwun dhateng Allah kula panjenengan masya wis paham iku ya mek sik paham sik dadi pengetahuan durung dadi ilmu. Sakniki nyuwun ilmu nang Allah Subhanahu wa taala kersane kula panjenengan saged ngamalaken dina-dina ngaji Al-Qur'an. Niki mawon ingkang kula sampaikan nggih, mugi-mugi manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo nyuwun sareng-sareng dhateng Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sahibil Qur'an nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Allahumma shalli ala nur al-muhda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana qira'atahu ana al-laili wa ana an-nahar wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil qur'ana fid dunya lana qarina wa fil qabri munisa ya arhamar rahimin wa fil jannati rafiqa wa syafi'a walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kalau kita sholat ini sebetulnya saya masih bingung, mungkin saya sendiri yang ingin ke masjid dulu. Terus sholat fardu, Iya. terus kita menghadap mushaf Al-Quran. Iya. Boleh nggak sih sebetulnya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada penjelasan di dalam sholat kita itu tidak boleh gerak-gerak. Di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ku wakeh ulama-ulamae jenenge Syafi'iyah. Macam-macam ulama-ulama Syafi'iyah itu. Ada yang membatasi geraknya maksimal 3. Ada yang 3 itu bersambung, ada yang 3 itu sedikit. Ono sing lek gatel mek set. Ada yang sak gatelan iku sak gerak ya ngene, oh gatel gurung mari kok. Paham? Nggih. Itu tapi mazhab Syafi'i. Hanya dalam rangka ta'adduban adab, namanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mosok usrek ae. Paham mboten? Sampeyan aja ngadep sama petinggi atau orang yang sampean hormati kan tenang. Nggih napa mboten? Mosok ngadep bupati, ngadep presiden kan gak bagus. Itu dalam rangka ta'adduban. Nggih, di dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu tidak satu-satunya. Di dalam agama Islam ini tidak sulit, sehingga tidak harus seperti itu, gak harus kuat gak wani ngukur ngoten mboten. Gerak itu boleh, termasuk gerak adalah membuka Al-Qur'an. Melihat Al-Qur'an. Jadi sembayang ambek ngaji, makanya diarani mushaf tahajud, karena baca Quran yang paling bagus itu di malam hari. Waktu terbaik itu di malam-malam itu. Ketika sampean ini apal Quran, maka sholat tahajudmu ku ya digawe nglalar apalan iku. Lah lek gak apal Quran dos pundi Gus? Ya mushaf tahajud kalau sampean mau beli. Ya. Jadi ngaji. Kalau habis ya dibalik.
Karena ciri-ciri dari sholat malam itu adalah berdirinya yang lama. Soalnya kalau sholat malam berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang dilakukan di siang hari, seperti sholat duha. Sholat duha nggak usah suwe-suwe ngadeke kul ya ayyuhal kafirun kulhu ngono. Atau kaum sampean purun baca apa wasyamsi wadduha atau wadduha sakerso, tapi tidak panjang berdirinya. Beda dengan qiyamul lail, jenenge qiyam itu qiyamnya lebih lama, berdirinya lebih lama. Kalau zaman hafal Quran yaitu dipakai ngaji Quran, berdirinya lama, bukan rokaatnya yang banyak. Nah, ini banyak yang salah paham, bukan rokaatnya yang dibanyak-banyain, tapi pendek-pendek, betul, berdirinya yang lama. Kalau mau sholat malamnya itu ngaji Quran hafalannya, kan sebagian ada nih yang sudah hafal Yasin, ya itu dipakai ngaji itu. Okay. Ada yang hafal Waqiah kalau apal, kalau tidak apal alternatifnya ngaji tadi, melihat bin nazar. Kalau nggak apal juga, saya apalnya cuma kul huwallahu ahad, maka kul huwallahu ahad ditambahi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Bualan balani ping 10 tapi yang berapa baru rukuk, faham? Karena hafalnya cuma surat pendek, ya surat pendek tapi diulang-ulang, dibalan-balani, pokoknya berdirinya supaya lama. Itulah salah satu karakteristik sholat malam. Sehingga pertanyaan panjenengan, boleh ndak sholat sambil ngaji membaca? Itu terbaik, satu di antara cara sholat. Pokoknya yang diwaca aja HP. Halo? Kecuali HP mati, gak ono pulsane ndak apa-apa. Lek ono pulsane gawat. Engko pas wayah ngaji ditelepon muni umur sama nangkat. Lha iki sakjane ngomong-ngomongan ambek Gusti Allah apa? Paham ya? Kan ada Quran di sini. Boleh nggak nyimpen Quran di sini? Boleh. Saran saya instalin Quran. Wong lek gak diinstal Quran ya sampean ge ndelok pitik gak kelamben niku mang. Lebih baik isinya Quran. Ditaruh sini gak apa-apa Gus, gak apa-apa wong saya taruh sini HP saya. Paham nggih? Nah, bukan mushaf. Enggak apa-apa. Aplikasi ini sifatnya. Enggak apa-apa, diinstal monggo, dipakai ngaji. Jadi sholat sambil membaca Quran, membaca mushaf, hukumnya bagus, tidak apa-apa. Gerakannya sing penting ojo usrek nemen-nemen. Tahu dirilah, namanya menghadap Allah, dibatasi geraknya. Wong hanya membalik mushaf. Cuman kalau haji umroh tambah nguasno wong-wong bergerak-gerak gak karu-karuan rupane sah. Mosok wong sakmono kae ndek Masjidil Haram gak sah kabeh. Ya sah sembahyang. Paham nggih? Ndak apa-apa ngaji, justru itu terbaik ngaji di malam hari. Ketika waktu tahajud itu waktu di antara sekian waktu yang paling baik ngaji Quran. Tapi sebenarnya nggak ada juga, wis pokoknya rino wengi ngaji Quran, ana al-laili wa atrafan nahar, ngaji Quran waktunya kapan saja. Nggih, cukup Ustaz. Cagae ini ada nggak nih? Biasanya ada di masjid-masjid ini ada mushaf tahajud namanya, ndak apa-apa ngaji. Dan yang gak apal Quran ya ngaji bin nadhar, kalau apal apalan itu ndak apa-apa, bagus. Di malam 21 sampai akhir, sebenarnya di semua malam sebenarnya tidak harus. Dan tarawih itu tidak harus hanya 20, tidak harus 8, sebanyak-banyaknya. Tarawih itu 20 bagus, 40 bagus, 100 kalau bisa dengkule cek. Pokoknya malam-malam di bulan Ramadan itu dipakai sholat sebanyak-banyaknya. Ada angka 20 itu ya, karena kebijaksanaannya Sayyidina Umar. Orang-orang itu gak gelem sembayang nek ndek omah, mangkane dige sembayang ndek masjid, soalnya tahun ngarep durung mesti ketemu Ramadan maneh. Ayo wis, itu pendidikan. Itu kan sholat sunnah. Ini nun sewu. Sebenarnya sholat sunnah itu terbaik dilakukan di mana tadi? Di rumah. Lah kok di masjid 20? Iya, itu pendidikan. Sebab lek ndek omah ngedabrus tok, mangkane dijak sembayang nang masjid. Paham nggih?
Saya kalau hari Ahad ada majelis Ahad pagi di Nurul Kolbi, setelah ngaji sholat duha berjamaah. Sakjano elek iku sakjano. Sholat duha yang bagus sembunyi sendiri di rumah. Tapi itu pendidikan. Sama tinggalin di SD, SMP, lah ngono dijak jamaah. Memang pendidikan. Lah bukan hanya anak SD yang ternyata yang butuh pendidikan, kita ini perlu dididik. Mumpung Ramadan, ayo taraweh. Berapa? Yang banyak. Bukan hanya 20. Paham gini? Dan Masjidil Haram itu dulu 36. Nggih. Makin banyak makin bagus gitu. Pokoknya gak ngerundel. Halo? Heeh. Saman yang baik ya, tarawih ojo ngerundel. Soalnya mangan itu petang piring bukone. Dadi kuwareken. Malah senden ngene wis tarhim. Waduh rek. Budal ambek kok wis tarawih. Salah ngono imame kesuwen. Jadi budale ngersula muliye maido. Iku mang Bapak Ibu, sampean penak dadi makmum mek kari amin. Imam traweh iku angel. Digawe cepet iku sing mburi ana sing boyoken. Digawe lambat iku sing nom-nom gak seneng. Angel imam traweh iku. Nggih napa mboten? Heeh. Dadi sampean lek gak seneng traweh ndek kono golek nggen liya. Masa setiap kali tarawih di situ pulang-pulang ngerundel ngerasani imam. Sama lek gelem imamono dhewe. Mek kari amin. Wonge sampai ngelak-ngelak. Nggih, dadi budale kudu seneng. Nah, nggih ibadah kudu seneng. Lah lek pas kuwareken kemlakan ora usah budal. Penak dah, gak terawih gimana? Ya gak popo, gak terawih gak popo kok. Daripada sampean terawih iku mau budal ngersula mulai maido oleh bahan rasan-rasan. Moro ana sing ribut piro terawih 8. 28. Sampean terawih tak gak. Iku mek debat tok. Nah, jadi terawih itu ya di rumah, di masjid. Lek kersa ndek masjid, sampean gak seneng sing 20 milih sing 8, monggo. Bagus. Gak seneng sing 8 kurang mantep ya milih sing 20, monggo. Golek imam musala masjid sing penak. Sampean lek gak seneng ambek imam ndek masjid kene pindah masjid, gak masalah. Halo? Daripada tetap di situ tapi soalnya takmir iku ya susah, nglereni imam iku ya angel. Nggih napa mboten? Wes, golek masjid yang bagus, yang sampean senengi di mana. Nggih, tak jawab dari yang nomor 2 dulu. Witir itu yang paling baik, nggih, bukan berarti yang lain jelek. Yang paling baik, nggih, kalau yang sehari-hari dilakukan itu 3 atau 1. Langsung 1 kali salam. Iki 2 dan 1 digawe jagani sing gak melok siji. Ya. Boleh, silahkan aja karena sholat witir itu 11 rakaat. Lek mundut 11 rakaat berarti ya 2 terus nggak mungkin 11 rakaat 1 kali salam. Mungkin apa mboten? Jenengan kalau sudah witir di masjid berarti nanti malam bangun malam tahajudan tok gak usah diganjili karena tadi sudah ganjil bersama imam. Dan itu adalah etikanya. Kalau zaman sholat di masjid ada imam, maka sholatnya harus mengikuti imam. Kalau imamnya witir, melok witir, bukan pulang dulu. Itu etika, etika berjamaah maksudnya. Kalau imamnya 8 ikut 8, imamnya 20 ikut 20. Begitu etikanya. Imamnya 2 terus 1 ya ikut 2 terus 1. Kalau imamnya 3 sekali salam ya ikut 3 sekali salam. Itu etika berjamaah. Tapi kalau untuk sendiri-sendiri, yang terbaik adalah kalau mau 3 ya 3 sekaligus. Ini yang witir biasa kita lakukan walaupun bukan di bulan Ramadan. Seharusnya setiap hari itu harus sholat witir. Sunnah muakkad, dilampahi gitu. Jadi kalau sama nanya yang paling bagus, yang paling dekat dengan kesohihan sunnah itu 3 langsung 1 kali salam. Atau lek mau males 1 rakaat boleh.
1 kali salam. 2 terus 1 iku digawe njagani panjenengan witire sing sampai 11 atau lebih dari 3. Karena kan harus 2 terus baru terakhir diganjili. Nggih. Kalau masalah lo lek telu dianggap mboten witir, iku tergantung niate. Ya sah ya boleh, memang begitu caranya. Nggih. Saya nganggap Gusti Allah dan itu tergantung niatnya sama niati witir jadi witir, sama niati sembahyang ba'diyah ya jadi ba'diyah gitu, tergantung niatnya yang berujar. Itu kira-kira begitulah ajarannya sholat witir setiap malam ya. Jadi sama kalau mau sholat witir di rumah boleh dilakukan. Ini sunnahnya Sayyiduna Abu Hurairah, juga sunnahnya Sayyiduna Abu Bakar, witir sebelum tidur beliau itu sebelumnya. Jadi nanti malam kalau bangun tahajud ya tahajud aja 2 aja, tidak diganjili lagi. Tapi kalau Sayyidina Umar mboten, witire nanti ketika dia tahajud sebagai sholat terakhir. Itu Sayyidina Umar kebiasaannya. Abu Bakar begitu nggih, sebab Sayyidina Abu Bakar khawatir kalau hari itu tidak menjalankan sunnah witir engko lek bablas turu tanginya pas adzan subuh. Genjogone iku witir dulu sebelum tidur, mazhabe sinten? Abu Bakar. Boleh diikuti yang mana sampean. Kalau merasa aduh aku kok kesel, engko paling isu aku gak tangi, witir dhisik. Kalau kira-kira nanti malam bangun, sampean lakukan witir di malam hari nanti sambil bareng tahajud boleh. Terus yang pertama tadi gimana? Alhamdulillah, ya itu tadi tipsnya. Tipsnya itu memuji Allah itu tanpa syarat. Karena dia itu maha terpuji di segala keadaan dan tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi awaknya seneng gak seneng ya alhamdulillah, karena itu tentang Allah bukan tentang kita. Faham gak? Memuji Allah itu alhamdulillah itu bahasanya mutlak, segala puji bagi Allah. Saman seneng di taklem ngene iki. Umpama ya wong wedok nggih, bojone ngomong saman ayu Bu. Ambek ngene, sampeyan jareku ayu, pilih ndi? Sampeyan ayu karena dia mutlak. Lek jareku ayu iku lek jaremu jare wong liya elek paling. Paham nggih? Sampeyan ayu, ya berarti ku mutlak. Itulah pujian kepada Allah itu. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Bahasanya bukan begini, bukan aku memujimu, bukan Ahmadullah, bukan. Tapi segala puji bagi, tidak ada hubungannya dengan aku. Nah itu salah satu tips supaya kita ini diberikan oleh Allah SWT karunia hati yang penuh syukur kepada Allah SWT. Saiki saya urungi soatine ya wes diucapno dhisik. Ini kalau di dalam ilmu modern namanya afirmasi. Afirmasi itu mengucapkan hal-hal baik. Masih yang terjadi belum baik, paham? Supaya nanti yang terjadi adalah kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan bahasa kita itu afirmasi sekarang. Isu-isu munio raditu billahi robba. Kula marem ya Allah aturane jenengan. Masih sakjane atine sik ngrundel. Ngono. Dadi muni ngono ya Allah kula marem kalih bojo kula. Masih atine sakjane sik kepingin ijol. Tapi sampean ngomong dhisik kula marem sampun marem. Wong mek kepingin dijolno ya dijolno nandi. Ngene mboten. Heeh, tuker tambah ya kan sing gelem. Kate nambah buka cabang ya gak wani. Ya wis, alhamdulillah kula marem. Mek diomongno dhisik, afirmasi dulu. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan marem temenan, alhamdulillah. Nguasno bojo marem, nguasno anak marem. Bojo situk kok marem, alhamdulillah. Aku koyok rabi wong akeh. Kadang-kadang iku koyok guru, ngono bojo nuturi, ya ngono koyok guru. Kadang-kadang koyok dokter, ngono. Nakoni, sampean gak apa-apa Mas, ngono diutii, koyok dok. Jadi rabi cukup situk tapi rasane wah. Hadir ibu-ibu. Sedikit. Iya. Iya, ibu nggak usah doa, lihat di TV aja berpahala, apalagi lihat di Masjidil Haramnya.
Apalagi zaman waktu di sana kan sudah capek, sudah tawaf, sudah apa, terus zikir ya wis kesel umpamane, ngaji wis rada blereng-blereng kesel, udah di Ka'bah aja dilihat aja, lihat orang tawaf. Itu sudah berpahala. Yang dilihat Ka'bahnya bukan orang Turki. Seje iki. Engko sing didelok wong Turki iku. Gak ndelok Ka'bah, ndelok wong Turki, beda. Lihat Ka'bah. Nah itu sama, di rumah pun tidak sama sih, beda antara di Masjidil Haram dengan di rumah. Tapi di rumah lihat TV itu bagus, lihat Ka'bahnya itu, ya, lihat orang tawaf lihat Ka'bah, nggak apa-apa, itu ibadah. Kalau di dalam hadis disebutkan 20 kebaikan lin nadhirin bagi orang yang melihat, ya. 60 lit ta'ifin bagi orang yang tawaf, 40 lil musallin bagi orang yang sholat. Ya, di situ. Dan 20 rahmatnya Allah lin nadhirin bagi yang hanya lihat aja. Ya wis itu fadilah. Mudah-mudahan bukan hanya melihat, kula panjenengan diparingi rezeki Gusti Allah nggih, saged kesana balak-balik. Amin ya rabbal alamin. Yes, ini saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.